Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna bi'aka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khafir ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Nasir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasif ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi ya Mu'id ya Muhayyib ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Walid Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya
hawaijana walhamdu lillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumi yusaqu fihi al-adhan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, semoga Allah memuliakan. Pertama-tama dan juga yang lebih utama, marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Mughfur, yang mana dengan karunia-Nya kita semua senantiasa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu ta'limul ilmi atau belajar ngaji. Semoga aktivitas kita semua tadi diawali dari sholat maghrib berjamaah dan juga ba'diyahnya, halwat-halwatnya, dan tak kalah kumpulnya sekarang kita ta'limul ilmi. Semoga ibadah atau aktivitas kita di kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat balasan yang berlipat-lipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat-Nya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga kita semua dikasih sihat walafiat, panjang umur, berkah selamat, dan semua kita semua kelak nanti kalau sudah tiba pada saatnya
kita untuk bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu meninggal namanya. Semoga kita semua dikasih rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salamnya semoga Allah curahkan ke habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, asma'i tabi'in ila yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kelak nanti kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah, semoga bisa ini jadi motivasi untuk kita semua untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di hari Senin tanggal 21 November, daerah Jawa Barat, daerah saya Kabupaten Sukabumi yang paling parah, Cianjur, sudah berapa ratus orang yang meninggal dunia secara tragis, berapa ratus rumah yang rusak parah dan rusak biasa. Itu belum seberapa. Itu kendalanya katanya dari Gunung Gede. Seandainya Gunung Gede kalau hancur, Jakarta pun juga akan hancur. Karena Jawa Barat gunung yang paling besar adalah Gunung Gede. Gunung Merapi kagak ada apa-apa, lebih besar itu Gunung Gede. Kata orang dahulu, kalau Gunung Gede meletus, kota Sukabumi habis, kota Cianjur habis, biarlah oleh laharnya. Naudzubillah. Ini harus jadi motivasi bagi kita semua. Allah itu kawasan. Dalam satu hadis, la ta'man min adabillah, kau jangan merasa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Jakarta, coba Allah kalau berjam Jakarta, mau kemana kita omong? Jakarta itu banyak bangunan, mau kemana kita omong? Naudzubillah. Semoga aja kita dikasih keselamatan. Tapi yakin Allah janji, kalau orang bertakwa, orang beriman, Allah kagak ngasih sisa. Jadi karena Allah udah urutkan, udah banyak orang-orang yang menjauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa hidupnya rasa selamat, rasa aman. Padahal kita semua harus berintrospeksi diri. Kita itu siapa? Kita itu kalmai. Kata Syekh Nawawi, kita itu kalmai, kayak orang yang meninggal. Kita bisa jalan itu dijalankan oleh siapa? Oleh Gusti. Kita dikasih apa, mendengar, siapa yang masih mendengar kepada kita? Gusti Allah. Kita dikasih rasa, siapa yang kasih rasa? Gusti Allah. Kita semua jalankan sakit dikasih sakit gigi aja udah kagak enak, maka apalagi dikasih sakit hati. Sakit gigi aja udah kagak enak, maka ngerti? Kata Syekh Nawawi, kita ngambil makanan untuk dimasukkan ke lubang mulut kita itu bibudro. Kalau
tak ada kekuasaan Gusti Allah, ini makanan tidak akan yang hanyalah satu permintaan dari Gusti Allah untuk kita semua, kita harus bertaat kepada Gusti Allah. Yang keuntungannya buat siapa? Ya buat kita. Inna Allah ala waliyyun amil. Allah tak butuh dari kita, tapi kita semua butuh pada Gusti Allah. Coba berjamaah, berjamaah, itu keuntungannya luar biasa. Dalam salah satu kitab, orang kalau bisa merasa berjamaah, itu Allah akan ngasih salah satu kemudahan rezeki. Salah satu ya udah kelihatan ikut sholat maghrib ada tema, ada juga uji. Tapi kalau susu tak ada baiknya. Nah gitu ya. Jadi yakin kumpul di masjid itu nah kalau gitu. Ya, jadi istilahnya kita itu harus bermotivasi. Kita harus bangkit, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Doain sahabat-sahabat kita, doain saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, semoga Allah ngangkat dari musibahnya dan semoga beliau-beliau dikasih kesabaran, ketawakan, semoga tambah keimanannya, dan semoga harta beliau-beliau yang Allah rusakan Allah senantiasa menggantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lagi bahas bab salat. Ya, kita salat harus kita laksanakan dan juga harus kita perbaiki. Barangkali salat kita masih belum sempurna. Sempurnakan salat kita dengan kita menimba ilmunya. Tersebut kawan hadis yang kayak bujuan ya, dalam TV juga banyak yang langkah bahasa Ustaz tentang kemudian karena kagak benar kagak kalau bahas tentang kemudian kagak kami Pak seperti wasunnah wakila yajibu ba'da taharruki awas bipardi au naqli ada sholat janazatin ibtida'u disunahkan, bahkan terdapat satu awal hukumnya wajib. Ba'da taharrumin, setelah kita melaksanakan takbiratul ihram. Bibatil al-nafil, baik sholat fardu apa sholat sunnah. Ada sholat janazah kecuali menyolatkan janazah, kecuali sholat janazah. Kalau sholat janazah apa? Mana disunahkan teh? Kita akan baca doa iftitah. Yang mana Pak Kiai doa iftitah itu? Itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi
Fatoros samawati wal ardo hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hukumnya sunnah. Tapi pada satu kaum hukumnya wajib. Bagi sholat sendiri, bagi sholat beriman, bagi makmum itu baca doa iftitah hukumnya sunnah. Tapi cuma bagi makmum kalau kalau kagak sempet mah langsung aja ambil wajibnya. Kecuali sholat apa tadi? Sholat janazah. Sholat janazah langsung duduk baik aja, habis takbiran langsung takut basmalah baca Fatihah. Kenapa? Kok beda? Kan sholat juga, sholat janazah. Oh, karena sholat janazah itu ya karena sholat janazah itu dibutuhkan lebih lebih cepat. Kenapa? Karena orang yang meninggal harus segera disemayamkan. Tapi kalau Jakarta agak susah, betul tak? Susah. Jakarta susahnya untuk pengalaman. Kalau di kampung, ya bisa diekspres. Orang meninggal aja habis isya malam itu kalau di kampung langsung disemayamkan, kecuali nunggu keluarganya yang lebih penting. Kalau kagak ada yang ditunggu kalau di kampung, begitu orang meninggal, sebagian urus jenazah, sebagian urus di pemakaman. Habis menyolatkan langsung mayat dibawa ke makam ke tempat kubur. Kalau Jakarta, masya Allah, mayit orang yang meninggal sampai tunggu rumah 1 hari 1 malam. Aslinya waktu jembatan besi, jembatan besi di pondok, orang meninggalnya sore. Dia itu sepak bola, dia punya penyakit jantung, capek minum air dingin dari kulkas, seketika langsung di tempat dia meninggal. Dapat makbal, dapat tempat untuk kuburan itu jam 11 siang, hampir 1 hari 1 malam. Itu Jakarta, lama proses. Maka Jakarta kebanyakan kalau orang Jateng kebanyakan dibawa ke Jateng. Kalau orang Sukabumi kebanyakan dibawa ke Sukabumi. Kenapa? Karena lahannya udah susah, udah sempit. Nah itu sholat jenazah karena pakai takbir doa kita. Awas mentang-mentang mertua yang mati pakai doa kita. Karena itu mengatakan sunnah. Langsung aja takmur basmalah Fatihah. Ini doa kita. Itu doa kita kalau sapi, masya Allah. Coba apa doa artinya? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kabiro dengan besar beneran. Walhamdulillahi katsir.
Adapun semua puji bila hanyalah milik Gusti Allah. Hasil hanya banyak alasan harus kita memenuhi kepada Gusti Allah. Coba Imam Ghazali nulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah di situ Imam Ghazali ngomong berapa ribu nafas yang dikasih oleh Allah kepada kita. Rasain nikmat enggak itu? Nikmat. Kalau orang kata bisa bernapas gimana? Daerah saya orang napasnya sesak sampai menggunakan oksigen 1 hari 1 malam, dia butuh duit untuk beli oksigen 350.000. 10 hari 3,5 juta sebulan. Berapa? 14 juta. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun, wow, itu nafas. Nah, cara kita mensyukurinya kepada Gusti Allah, kata yang Ghazali, isi nafas kita dengan zikrullah, dengan ingat kepada Gusti Allah. Kita lagi jaga harus ingat kepada Gusti Allah. Kita lagi ngojek harus ingat kepada Gusti Allah. Kita lagi beli bangunan harus ingat kepada Gusti Allah. Apapun kita aktivitas di siang hari harus ingat kepada Gusti Allah. Sekalipun kita tidur, mau tidurnya apa? Harus ingat kepada Gusti Allah. Makanya kalau kita mau tidur, apa dulu yang harus kita baca? Di antaranya surah ayat, di antaranya surah Al-Ikhlas minimal berapa? 3 kali. Orang yang baca surah Al-Ikhlas sebelum tidur 3 kali, pahalanya, balasannya dari Allah kayak orang baca Quran 1 sama. Jadi kan? Kosong. Mudah-mudahan suka. Sekarang mulai diingetin ya, kalau yang lupa baca Al-Ikhlas sebelum tidur, Al-Ikhlas 3 kali. Lama kata? Adalah Al-Ikhlas coba 3 kali paling berapa menit? 2 menit juga selesai. Al-Ikhlas 3 kali. Baca juga ayat kursi. Ayat kursi 1 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Itu minimalis. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Insya Allah tidur kita dengan keadaan zikrullah, ingat kepada Gusti Allah. Kalau kita dicabut nyawa kita, keadaan kita itu lagi apa? Pikir kepada Gusti Allah. Kita kadang-kadang ngaku ya pembalap bersungai bola kayak zaman sekarang kan, sampai jam 2 gini, jadi kadang-kadang tidur nggak terasa di posisi, betul kan? Boro-boro ingat kepada Gusti. Dulu saya punya tetangga lagi nonton Persib main sama Jakarta. Jam 5 sore nonton TV. Dia pada anak buahnya Paulu berjamaah masjid, bapak nanti belakangan. Ya anak buahnya berangkat ke masjid berjamaah. Pas anak buahnya pulang berjamaah di masjid, dia meninggal di kursi, gak sholat
maghrib nonton itulah makanya kita harus waspada sebelum tidur. Kita harus pikir kepada Gusti Allah dulu. Baca ayat kursi minimal 1 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali. Orang baca Al-Ikhlas 3 kali, kaya baca Quran 1 kali. Baru baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Kalau kita habis tidur, baca apa? Coba. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dalam satu kisah, di masjid ada orang yang lagi sembahyang. Di pas pintu, dekat pintu ada orang yang lagi tidur. Itu setan mau masuk ke masjid kagak jadi. Tadinya itu setan mau goda orang yang lagi sholat. Ditanya, kenapa kok setan kok kagak masuk ke masjid? Saya takutnya, takut yang ini. Kok takut? Masa kok takut orang-orang yang molor, orang yang salah kagak takut? Kata setan, orang yang sholat ini mah pikir kepada Gusti, orang yang molor mah pikir kepada Gusti. Orang yang sholat mah itu orang sholat hatinya kemana? Jadi kalau dengan ilmu tidur juga jadi ibadah, molor jadi ibadah. Kalau dengan ilmu, insya Allah saya percaya orang sini pasti baca doa dulu, habis tidur pasti baca doa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci dan Allah bukratan besok-besok wa asila dan sore. Ini sesungguhnya aku wajahku menghadapkan wajib pada jiwa ragaku. Asalnya wajib itu muka, tapi di sini mas seluruh badan dari mulai kaki sampai kepala. Wajahku memadamkan, aku wajib pada jiwa ragaku. Lillahi pada Fathos samawati yang bikin langit wal ardo dan bikin Hanifah dengan keadaan condong Aimanillah muslimah dengan keadaan muslim. Jadi kita waktu sholat ngaku muslim. Wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan musyrikin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Gusti Allah. Wa bidzalika, dan oleh sebab itu umirtu, diperintah aku wa ana halnya aku minal muslimin, dari sebagian orang muslim. Nah, kita kalau lagi baca doa kita harus meresapi makna doa itu. Makanya berusaha. Di sini banyak ustaz. Coba tanya. Oh, Sapron kan namanya? Ustaz Sapron, tolong saya minta arti doa kita. Insya Allah dia akan nulis. Kalau pulang, kasih ayat. Jangan malu-malu datang ke Bapak Haji, datang. Doa saya mohon
pengen tahu doain, arti doain, kita harus penasaran kita. Agar sholat kita waktu baca apa-apa kita tahu artinya. Kita baca dari kita tahu arti daripada doain kita. Mulut kita baca la syarikalah, hati kita meresapi makna la syarikalah. Itu seharusnya. Nah, hadis kita baca baik kita lagi sunat baca takut. Apa arti takut? Tahu itu perlindungan. Jadi wa'ana minal nus, dia langsung sambung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? A'udzu berlindung aku billahi pada Gusti minasyaitonir rajim, dari setan yang dirancang. Jadi kita kalau mau baca Quran harus berlindung dulu. Kalau kita mau baca Fatihah, awalnya adalah Al-Quran. Faiza qara'ta Al-Quran fasta'in billah. Maka jika kau mau baca Al-Quran harus kamu dulu. Nah, habis kamu langsung Fatihah. Jadi doa kita tahu itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajibnya atau rukun sholatnya adalah Fatihah. Sampai mana? Berayat sama basmalah 7 ayat. Habis Fatihah sunnah juga kita baca amin. Baik sholat sendiri, baik imam, baik makmum, kita sunnah baca amin. Karena Fatihah itu dalamnya adalah doa. Sehabis kita baca Fatihah, nah di situ kita sakah dulu. Sakahnya apa? Kita diam dulu. Biqadri subhanallah, sedikitnya kita sekuat baca subhanallah. Jangan langsung capek. Apalagi udah tua, ngos-ngosan. Allah kalau nyuruh kita capek, santai. Habis Fatihah berhenti sebentar, langsung amin. Berhenti sebentar, kira subhanallah. Di situ baru baca surah. Apalagi bagi imam. Imam itu harus toleransi. Ini kalau baca surahnya juga yang pendek. Habis Fatihah baca inna a'toina. Habis Fatihah rakaat kedua al-ikhlas. Yang tua baru baca Fatihah 2 ayat baru harus toleransi. Makanya ulama baca surah. Nah, di situ imam itu harus menunggu makmum selesai baca Fatihah. Itu seharusnya ketertiban baca yang bagus. Jadi imam habis Fatihah dia sakta, dia diam. Baca apa? Mau baca Qurannya, mau baca doanya. Penting di situ tunggu imam supaya selesai, tunggu makmum supaya selesai Fatihah. Tapi baca doanya atau kalau baca Al-Quran sir dalam hati. Kenapa? Supaya kamu harus nunggu makmum baca Fatihah. Kalau nunggu makmum selesai Fatihah,
agar nanti makmum selesai Fatihah fokus ngedengar bacaan surahnya imam. Ya kan tetap pakai imam kiblatnya. Bila gitu. Coba ke pasar umroh. Ikut salat di haram. Ikut salat di Nabawi. Malam Jumat, subuh malam Jumat di haram rakaat awal setelah Fatihah alif lam saja satu surah. Rakaat kedua habis Fatihah bacanya Ad-Dukhan satu surah, setengah jam salat. Kalau dibawa ke masjid atau untuk tinggal satu juga bangunnya, kau pakai kira-kira. Sudah ya imam masa. Tapi karena keunggulan Haram, karena keunggulan Nabawi, kata ada orang yang balik kagak ikut berjamaah. Bahkan orang sungguh-sungguh pengen ikut berjamaah. Maghrib penuh, isya penuh, subuh penuh, zuhur penuh, asar juga penuh. Atau apa ditunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau maghrib banyak, isya juga banyak, subuh juga akan menurun sedikit. Kalau zuhur ya lebih menurun, asar lebih parah. Kayaknya kalau masjid ini atau kayak Haram atau kayak Nabawi 5 waktunya kayak maghrib, berkahnya mungkin pasti itu Haram karena Haram Nabawi karena pemerintah Saudinya begini. Itu tokoh-tokoh yang ada di Hilton dan sebaiknya kalau lagi sholat, mau sholat maghrib bisa subuh, zuhur, asar sebelum ada kira-kira 5 menit lagi ke ada itu toko ditinggalin semua. Kalau ditutup kan? Kalau di Jakarta habis dagangan. Kalau di sana kagak, karena askar atau polisi yang punya toko berjamaah semua. Kalau ada di satu orang pun yang tidak ikut kerja, semua berjamaah. Polisi yang jaga toko. Polisi di masjid aja dia kagak sholat. Ada. Sebelah kanan, sebelah kiri imam ada polisi, kagak ikut sholat. Di setiap penjuru 5 juga polisi kagak ikut sholat. Dia menjaga orang yang lagi sholat. Nah, habis jamaah sholat berjamaah selesai misalkan pengadilan bubar jamaah baru polisi berjamaah di situ tadi ibadah. Coba kalau polisi kita seperti itu, RT kita seperti itu, insya Allah tambah berkah. Itu konsepnya kata Nabi. Yang berkah di lingkungan aktifkan berjamaah itu pahalanya luar biasa. Itu embel-embelnya, hibahnya, lebihnya, keuntungan juga bagi kita akan dikasih berkah. Nah, habis surah apa saja maunya imam. Kalau di Indo maka taubah kayaknya dikasih surah panjang kagalah. Nah, yang sedang-sedang aja imam bisa mau suka penting betul penting tadi. Habis baca surah baru jatuh ke rukun lagi, yaitu rukun. Dikarenakan waktu sudah masuk isya, semoga aja kajian dari kali ini dapat berkah. Amin.
Semoga kita dapat ilmu yang manfaat. Tadi berapa metodenya? Kajian kita kali ini sunnah sebelum sesudah takbir baca apa? Baca doa iftitah. Bahkan setiap sholat kecuali sholat jenazah. Habis doa kita lalu sunnah juga baca takbir. Dan kalau ini tahun harus ada juga dulu, jangan besar-besar. Dari tahun ke bismillah juga dulu. Nah, pada bismillah jangan putus harus terus kata ulama paling penting sekira satu amakan satu nafas. Dikualifikasi jangan berapa lama. Maka dari imam itu harus agak mudah, jangan orang yang udah ini banyak penerusnya, ini bisa jadi penerus, bisa asal dia suka belajar ngaji. Gembleng. Yang gini doang, diajar Sabrina, diajar Tidian, ya. Nanti kamu pasti akan tumbuh tua yang berima akan siapa penerusnya? Mau muda-muda belajar Sabrina, belajar Tijan, belajar Takri untuk penerus Muslim masjid ini masukan umum ini. Orang-orang yang tua pasti akan semakin tua, yang muda akan berganti posisi. Ya. Jadi jangan sampai tidak ada imam, bingung siapa yang imam. Kalau banyak kan bisa jadi imam. Benar. Jadi sakit masuk jam ini sakit ada lagi. Minimal satu masjid ada 4-5 orang untuk bisa jadi imam. Makanya jangan sampai tidak kita pemuda-muda nih. Quran belajar, kita belajar. Jangan cuma ngaji kayak gini doang. Kalau kita jorek arkanul Islam, utawi Islam seperti itu. Ya. Nah, habis Fatihah tadi itu baca apa? Amin. Sunnah. Utamanya harus bareng imam sama makmum. Kalau bareng pahalanya kayak kita bareng dengan malaikat. Harus baca amin. Nah di situ kita baca surah. Kalau bagi imam harus ngasih waktu untuk makmum. Jangan sampai makmum kalau selesai Fatihah. Awas itu ilmu dia. Banyak imamnya cepat, makmumnya kendor. Akhirnya Fatihah kagak nyampe. Harus toleransi dari imam. Ya. Nah, tadi habis baca surah langsung maju lagi turun ya depan itu buku. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dikasih taufik hidayah. Amin. Semoga berkah kajian kita di malam ini. Kita baca salawat bareng-bareng 3 kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.
non